Bukan hanya di mulut kami mengakui bahwa Tuhan adalah perisai di hidup kami, tapi biar kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan dalam segenap hidup kami, supaya kami dapat melihat hari-hari yang baik di hidup ini. Ajar kami menghormati Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami sungguh-sungguh takut akan Tuhan, karena kami tahu ada upah bagi setiap orang benar yang berjalan bersama dengan Tuhan. Urapi setiap kami Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang membuka hati bagi firman Tuhan. Mari katakan bersama, amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Silakan duduk. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya. Kita bersyukur saudara, tema tahun 2025 dari Bapak Gembala, visinya yang didapat adalah tahun penuaian besar, tahun tuaian yang terbaik bagi setiap kita. Dan siapa yang mau mengalami itu? Ya, kita semua tentu mau mengalami. Saudara, firman Tuhan itu selalu begini, ada sebab, ada akibat. Ya, kalau kita pengen mengalami sesuatu yang baik, tentunya juga kita harus membayar harga yang baik pula. Ya, dan saya percaya sehebat apapun visi yang diberikan, kalau kita tidak mengikuti aturan dan cara mainnya Tuhan, maka kita juga tidak akan melihat itu. Sehingga kita nanti hanya akan berputar-putar di padang gurun seperti bangsa Israel. Saya percaya kita semua mau melihat kemuliaan Tuhan di tahun ini, amin. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam 2 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-30, ya kita sambil lewat aja, bukan di situ pembahasannya. Tuhan berkata begini, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, ya, dan siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Tuhan yang berkata bahwa siapa menghormati Tuhan, itu akan dihormati Tuhan. Saudara pernah berpikir nggak kalau kita ini dihormati Tuhan itu kayak apa, saudara? Jangan pernah mencari penghormatan dari manusia, karena penghormatan manusia itu pret. Nih ya, pret. Di depan manusia itu bisa baik, tapi di belakang ya begitu, ya. Karena memang banyak hari-hari ini orang yang hidup dalam kemunafikan. Ya makanya saya itu enggak terlalu percaya kalau ada ketemu orang, ibu tambah cantik loh, tambah kurus, pret. Biasa aja, keles. Dihormati manusia itu sesuatu yang biasa, makanya jangan kau cari penghormatan manusia. Karena kalau kita cari hormat dari manusia, kita akan kecewa. Nggak usah, saudara. Dihina, difitnah, direndahkan, biarin aja, udah biasa. Mari kita cari perkenanan Tuhan. Dan ayat ini sangat powerful sekali. Tuhan berkata begini, sebab siapa menghormati aku akan kuhormati. Ayat ini disampaikan untuk Imam Eli. Tuhan itu berkata sebenarnya tadinya begini, sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, Tuhan itu sudah berjanji buat keluarganya Imam Eli, bahwa keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tapi sekarang demikian firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Bukan Tuhan yang tidak mau menggenapi janjinya, tapi mereka yang tidak layak untuk menerima janji Tuhan. Karena untuk menerima janji Tuhan itu ya ada harga, saudara. Ya, Tuhan itu tidak main-main loh dengan janjinya. Dan dia berkata tadinya Tuhan sudah berjanji. Ya, jadi bukan Tuhan yang menggagalkan janjinya, tapi kitalah yang membatalkan rencana Tuhan terjadi atas hidup kita.
Makanya ya saya sudah melihat banyak orang Kristen itu hidup membayar harga yang harusnya dia tidak bayar, tapi dia terpaksa bayar karena ya dia tidak bisa, Tuhan nggak bisa menggenapi janjinya dalam kehidupannya. Ya, jadi kita berdoa saudara. Makanya saya bilang, contoh saya ketemu ibu-ibu, Bu, suami saya selingkuh terus, Bu, saya tuh gini-gini. Ya ibu doakan suamimu. Masih jawab lagi, ya ibu sih tidak tahu suami saya. Ya memang saya tidak tahu suamimu. Ibu enak aja suruh-suruh berdoa. Lah ibu nggak pernah rasa suami saya. Ya saya tidak mau rasa suamimu. Karena saya punya suami sendiri. Kenapa kau suruh saya rasa suamimu? Dulu siapa yang pilih itu suamimu? Emang saya yang pilihin kau? Bukan Bu, saya sendiri. Ya itu bayar harga. Yang muda-muda di sini makanya cari jodoh yang takut akan Tuhan. Sehebat apapun dia, punya pangkat seperti apa, kalau nggak takut Tuhan. Ini saya lihat banyak calon-calon perwira nih duduk di sini ya. Iya ya, benar ya. Siap dong. Nah, malah yang siap jemaatnya mereka nggak siap loh. Ya, saudara ya, nanti mereka juga akan punya jabatan, punya pangkat mungkin ke depan. Tapi kalau kau nggak takut Tuhan, percuma. Kalau engkau tidak menghormati Tuhan, percuma. Yang muda-muda itu cari yang takut Tuhan. Tapi susah juga anak-anak Gen Z sekarang. Ya, mereka bilang kalau saya sibuk lebih baik menangis di atas Mercy daripada nangis di atas beca. Pret lu. Kalau saya bilang saya nggak mau menangis, saya mau tertawa di atas Mercy. Iya Pak ya. Ngapain kau mau menangis di atas Mercy? Biar Mercy kalau nangis buat apa? Ya mending naik motor tapi happy, ya enggak? Yang naik motor semangat langsung yes, amin. Enggak apa-apa, saya pernah merasakan juga dulu naik motor bonceng 5. Anak 3, suami 1, motor 1, ya bisanya begitu. Naik motor bonceng 5, duduk di besi paling belakang tuh saya. Ya, saya bilang sama suami kalau ada jeglongan pelan-pelan aku jatuh loh. Dia bilang pegangan, gak bisa pegangan, anak 2 di tengah. Bagaimana bisa pegangan? Kami melewati semua itu, tapi bahagia gak? Bahagia. Nah saudara, bagaimana kita itu hidup ya, menghormati Tuhan supaya Tuhan hormati kita. Bayangkan loh, makanya saya bilang saya nggak pernah peduli dengan penghormatan manusia, tapi saya peduli dengan hormat yang datang dari Tuhan itu buat kita. Kalau Tuhan yang menghormati kita tuh wow nggak? Wow 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 loh, bukan satu kali wownya, bilang wow wow wow. Ya, benar Bapak Ibu. Yuk kita baca bersama yuk. Mazmur 25. Mazmur 25 ayat 12 sampai ayat 15. Apa yang kita dapatkan? Tahun penuaian yang terbesar, yang terbaik Tuhan berikan ketika kita ini mau hidup menghormati Tuhan. Baca bersama dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ayat berikutnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Wow, enggak ayat ini? Wow, wow, wow. Ini ayat luar biasa nih buat yang muda-muda nih ya. Kalau engkau mau berhasil dalam hidupmu, mau sukses dalam hidupmu, dengar nasihat firman Tuhan. Ya, jangan cuma banyak dengerin motivator. Kalau mau sukses bangun pagi-pagi, rajin bekerja tanpa takut Tuhan, itu semua sia-sia. Karena sukses tidak bicara tentang kekayaan. Ya, sukses berbicara tentang kehendak Tuhan yang digenapi dalam hidup kita, saudara. Dikatakan siapakah orang yang takut akan Tuhan? Di sini ada orang yang takut Tuhan? Siapa yang takut Tuhan? Kok nggak pede angkat tangan? Tapi jangan terlalu pede juga begini. Tunggu dulu pembahasannya.
baru bisa ngomong aku nih takut Tuhan. Ya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Yang pertama, apa yang kita dapatkan kalau kita takut akan Tuhan? Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Dalam hidup ini kita ini diperhadapkan dengan banyak pilihan. Kalau kita memilih yang tepat, jalannya tepat, maka aman hidup kita. Tapi banyak orang yang memilih yang salah, saudara. Jalan yang Tuhan buat untuk hidup kita ini cuma satu. Kalau kita mau berjalan sesuai firman Tuhan, maka kita akan cepat mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Untuk menuju tanah perjanjian, bangsa Israel sebenarnya hanya memerlukan waktu beberapa hari. Ya, tapi karena ketidaktaatan mereka akhirnya jadi berputar-putar. Kita kan nggak mau hidup muter-muter, toh pusing kan? Pusing, saudara. Saya tuh pernah dulu waktu saya baru pertama-pertama nyetir di Jakarta, dan waktu itu baru-barunya Google Map. Saya pelayanan sendiri di Bekasi karena suami juga ada pelayanan, jadi saya nyetir mobil sendiri. Saya pulang dari Bekasi, saudara, saya nyetir, tiba-tiba masuk di sawah-sawah. Saya nyetir lagi, kok di dapurnya orang. Saya kaget nyetir, ada orang masak, nyuci baju. Itu gang sempit-sempit, ada kebun, ada got. Lalu saya telepon suami saya, ini Google Map salah apa enggak ya? Ini kok dia tunjukin jalan sini, tapi saya lewat ada jalan, tapi ini. Terus suami saya bilang, coba kamu lihat settingannya. Mana ya, tak cari-cari dapat. Ternyata settingannya orang jalan kaki. Jadi saya masuk di dapur-dapur orang. Lalu saya tanya sama ibu-ibu situ, Bu, saya putar balik nggak? Bisa nggak? Nggak bisa, Bu. Ya udah ibu jalan aja pelan-pelan. Mobil bisa? Bisa. Untung waktu itu saya bawa mobil kecil. Jadi saya harus tembus sih tembus. Tapi saudara bisa bayangkan kerepotannya, saya harus melewati jalan sempit, kecil, lewati jemurannya orang. Dan saya dimarah-marahin semua orang tentunya. Bu, kok bisa sih ibu masuk ke sini? Saya juga tidak tahu kenapa saya masuk ke sini. Kamu pikir saya mau masuk ke sini? Kita ini kalau hidup nggak ngikuti jalan Tuhan, mencari-cari jalan sendiri, nggak tahu, nggak ngerti, akhirnya hidupnya jadi begitu tuh, bikin ribet hidupnya orang, dan hidupmu sendiri juga akan ribet. Tembus sih tembus, saudara, tapi lama dan stres, saya berkeringat, saya pokoknya emosi sendiri, dan aduh kenapa jadi begini, mau balik nggak bisa, mau lurus got. Untung saya tidak kecemplung di sawah. Begitu tuh kalau hidup ini kita mau bikin sendiri. Akhirnya kita harus membayar harga yang harusnya tidak kita bayar. Dan rata-rata dari orang Kristen itu sekarang ya sedang membayar harga dari harga-harga yang dia bikin sendiri. Masalahnya itu bukan Tuhan, bukan karena kehendak Tuhan. Kita ini memang harus menderita, tapi beda menderita karena kehendak Tuhan dengan karena kehendak kita sendiri, saudara. Jangan mau menderita karena kehendakmu sendiri, karena itu menyusahkan, menyulitkan, bahkan hidupmu akan semakin ribet. Nah, Alkitab berkata, kalau kita hidup menghormati Tuhan, takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Yang muda mau pilih jodoh, Tuhan tunjukkan. Ya, jodohmu yang terbaik, yang itu loh. Mungkin hari ini kau dikasih putus dengan yang ada, supaya kau bisa dapat yang terbaik. Tadi saya juga dengar ceritanya Pak Gembala. Dulu udah dikasih tanah, ya, tapi akhirnya diambil lagi. Makanya memang kita ini jangan berharap pada manusia, karena manusia itu pasti mengecewakan, ya. Saya dulu dijanjikan orang, ada orang mau jual tanah, Bu doakan ya, rumah saya di Menteng Bu, sudah ditawar orang nih 20 M. M-nya itu miliar, bukan ember, saudara, bukan. Tuh rumah di Menteng mahal-mahal. Saya bilang iya, nanti kalau laku, dulu saya kan belum punya rumah, baru datang di Jakarta itu. Kalau laku saya beliin ibu rumah yang 500 jutaan, nggak apa-apa ya Bu. Wih, zaman itu 500 jutaan udah lumayan, ini 15 tahun lalu. Jadi waktu dia bilang dia mau beliin rumah, saya cuma bilang sama suami, sama kita berdua saling mengingatkan nih, nggak usah terlalu dimasukin hati.
Kalau orang ngomong taruh di kuping aja, stop di sini, jangan masuk ke hati. Karena manusia bisa berubah. Bener saudara, dari 20M naik jadi 21M. Dia nggak mau lepas aja bu, enggak, masih bisa naik sampai akhirnya ada yang berani bayar 23M. Buat saudara 23M ngasih saya 500 juta itu ada artinya nggak sih? Enggak, toh harusnya loh, harusnya ya. Begitu bu, doakan ya hari ini jadi bu pembayaran. Ya ini ibu nih saya layani, kalau berantem sama suaminya nelpon saya tengah malam saya layani. Ya mau dibunuh anaknya dia telepon saya layani, anak-anaknya juga. Begitu bu besok bayaran, doakan ya, iya bu, Tuhan beserta. Lalu sudah pergi saudara. Begitu siang saya ukur-ukur udah selesai lah, di notaris saya WA. Saya SMS waktu itu belum ada WA. Halo bu, gimana? Lancar semuanya? Nggak dibales. Saya coba telepon. Bunyinya gini, telepon yang Anda tuju sedang bersembunyi. Sembunyi saudara, sembunyi. Begitu terima bayaran 23M, telepon yang Anda tuju sedang bersembunyi. Tit. Begitu. Jadi saya enggak maulah orang teleponnya aja udah mati. Akhirnya pembantunya tuh yang sering telepon saya kalau dia berantem sama suami. Saya tanya, Mbak, ibunya itu gimana kabarnya? Jadi enggak, saya enggak mau minta uang, cuma tanya aja. Berarti sudah beres semua ya. Salam, Tuhan berkati. Pembantunya telepon saya, iya Bu Pendeta, sejak bayaran ibu tuh jadi aneh. Masa dia bilang gini, tutup pintu pagar, siapapun yang datang jangan boleh masuk. Orang-orang itu tahu sekarang saya punya uang, mereka pasti mau datang minta uang. Biar keluarga juga jangan dibukain pintu. Emang enak. Saya bilang sama suami, bener toh saya bilang. Iya, dulu janji begini, nanti saya ajak ibu jalan-jalan ke luar negeri. Ya, kalau ada orang janji-janji begitu, ngomong gitu aja. Ya, ndak usah didengar. Karena janji Tuhan itu yang terbaik, saudara. Ya, kita hanya harus berharap kepada Tuhan saja. Ya, jangan didengar, tapi ya itulah jalan Tuhan. Tadi Pak Gembala bilang udah dikasih tanah, udah mau diurus, diminta lagi. Ya memang rasanya kita, yuk gimana ya? Tapi jalan Tuhan tuh enggak terselami. Pak Gembala cerita, kalau kita sudah dikasih tanah itu dulu Bu, ya kita enggak akan bergumul dapat gereja yang sekarang itu. Kita mereka-rekakan yang baik, tapi Tuhan tahu yang terbaik. Amin, saudara, tepuk tangan buat Tuhan. Itu jalan Tuhan itu. Jadi kalau hari ini ada yang putus sama pacarnya, berarti ada yang terbaik yang Tuhan mau kasih buat kau. Ya, kok yang semangat bapak-bapak ya? Padahal kan harusnya anak muda gitu yang amin ya. Jadi mari kita melihat dengan cara pandangnya Tuhan. Sebab Tuhan tahu jalan terbaik yang tepat untuk kita. Dan kalau kita hidup takut Tuhan, Dia akan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Saya bersyukur tahun 2025 ini saya naik ke rumah baru, saudara. Nggak usah tepuk tangan, biasa aja. Ya, tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Jadi saya tuh waktu itu kita ini mau beli tanah, saya tuh mau beli tanah di sebelah sekolah Alkitab saya. Saya sudah tawar-menawar yang di Bandungan, puji Tuhan Pak Gembala sama Ibu sudah pernah ke sana ya, mengajar anak-anak di sana. Saya itu tawar tanah itu, saya pikir nanti biar lebih luas anak-anak sekolah misi saya bisa bertanam, beternak di situ. Tiba-tiba yang kasih kita tanah buat sekolah itu nanya saya, Bu, Ibu katanya nawar tanah sebelah ya? Iya. Kenapa? Saya aja Bu yang beli, jangan Ibu. Kenapa? Saya dapat visi di situ mau buat panti jompo, buat pendeta-pendeta yang tua nanti nggak ada rumah, mau saya taruh situ. Kan kalau dekat sama sekolah misi Ibu nanti anak-anak sekolah Alkitabnya yang sudah lulus bisa jadi pengerja di situ, bantu ini. Saya bilang gini, enggak Pak, saya sudah nawar, Bapak beli yang belakang aja, itu buat saya.
Terus masa gitu Bu? Iya, enggak. Terus saya mau pulang, dia bilang, tapi berdoa dulu loh Bu, tanya Tuhan. Dalam hati saya, kagak, orang itu buat saya. Sudah saudara, akhirnya saya pulang. Dia bilang, ibu berdoa tanya Tuhan. Di Jakarta, saya tuh baru ngomong sama suami saya gini, kayaknya kita bisa deh beli rumah lagi. Karena rumah lama saya itu di sebelah studio kantor, di sini buat saya tinggal, 2 rumah jadi 1. Tapi memang ukurannya itu kecil. Jadi saya masuk rumah saya itu sekarang isinya sembako semua. Begitu buka pintu itu masuk rumah itu udah nggak bisa masuk, gini-gini saya saudara, karena udah sembako, beras, apa semua di situ. Jadi saya bilang sama suami, bolehlah ya kita doa dulu tanya Tuhan, kita beli rumah yang lebih besar. Itu pergumulan saya. Tapi kita bertanya sama Tuhan. Tiba-tiba Pak Rudi Tanu itu, kakaknya Hari Tanu, dia bilang gini, Bu, ini Pak Amos Djaratnam datang loh di Jakarta, di Indonesia. Dulu kan dia pernah nubuatin ibu di Jakarta, ibu akan jadi hamba Tuhan besar, ada banyak rencana Tuhan yang besar terjadi di Jakarta. Ibu mau nggak ketemu, kita makan malam, dinner bareng, terus nanti ibu bersaksi tuh sama dia, cerita dong Bu ya. Tuhan sudah menggenapi nubuatan yang 15 tahun lalu disampaikan. Oh iya ya Pak, mau. Kami ketemu saudara. Waktu ketemu, kita cerita bersaksi sambil makan malam, nggak terasa restorannya tutup. Terus kita diusir, Pak maaf ibu sudah tutup restorannya ya, bisa keluar nggak karena udah mau close. Oh iya, kita sudah berdiri, tiba-tiba Pak Amos Djaratnam bilang sama saya sama suami, sebelum pergi saya mau berdoa buat kalian. Oh iya Pak, terima kasih. Kami tidak minta didoakan, kami tidak minta nubuatan saudara. Akhirnya iya, saya mau berdoa. Waktu dia berdoa buat kami saudara, begitu dia berdoa, dia langsung bilang gini, saya melihat ibu lagi menggumuli sebidang tanah. Saya langsung ingat tuh tanah di sekolah Alkitab. Tapi Tuhan berkata, ibu jangan beli tanah itu, karena tanah itu ada orang lain yang akan beli. Dan saya melihat di situ seperti ada panti. Loh, saudara, saya merinding loh. Saya enggak cerita apa-apa loh sama dia. Saya enggak ngomong apa-apa sama dia. Ya, tapi jangan saudara pikir ini pendeta sakti. No, Tuhan itu menyampaikan nubuatan sesuai kepentingan setiap orang untuk maksud dan rencana Tuhan. Jadi biar saudara datang-datang, Bu nubuatin saya, kagak bisa kalau hidupmu tidak selaras dengan rencana Tuhan itu. Lalu saya bilang, berarti kaget saya. Lalu dia bilang, saya juga melihat Bu, Tuhan akan kasih lagi ibu 1 rumah yang itu memang benar-benar untuk family. Saya bilang sama suami, kita bisa lah beli rumah 1 lagi yang khusus untuk family, nggak campur sama sembako, nggak campur sama studio. Dan itu dia bilang saudara, Tuhan akan menunjukkan jalan keputusan yang akan kau pilih waktu kau hidup takut akan Tuhan. Jadi dari situ saya berdoa sama suami, yaudah kita bergerak yuk cari-cari rumah. Saudara tahu itu rumah yang kita dapat Tuhan kasih itu luar biasa. Pokoknya harganya itu fantastis tingginya, tapi kami dapat di bawah separoh. Itu sampai pajak nggak percaya, nggak mungkin rumah ini harga segini. Kami sudah tinjau di situ karena itu tetangganya artis-artis. Saya bukan artis, tapi saya melihat waktu Tuhan turut bekerja saudara, apa yang mustahil. Kami dapat rumah itu karena itu punyanya ibu-ibu udah tua, dia nggak mau tinggal sendiri, dia mau tinggal di Bali sama anaknya. Jadi rumahnya itu mau dijual. Nah dia itu jual nggak tahu harga sekeliling, tidak ditawarkan, tidak ditulis dijual. Hanya saya pergi lihat rumah lain, tapi yang ngantar saya bilang ada lagi di situ kalau ibu mau lihat, tapi tidak ditulis dijual, cuma lewat tetangganya. Jadi waktu Tuhan bekerja itu saudara, kita tuh cuma, Tuhan tuh ajaib ya. Ajaib loh, makanya hidup takut akan Tuhan sehingga dikatakan Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kau pilih. Dan dikatakan di sana orang itu sendiri akan apa? Menetap ya dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Apa itu kebahagiaan? Oh, nggak ada masalah.
Apa itu kebahagiaan? Oh, nggak ada proses. No, saudara. Menetap dalam kebahagiaan itu bicara tentang sikap hati. Walaupun kau miskin, tapi kau hidup takut Tuhan, kau bahagia. Ini yang lain muka-mukanya kayak nggak percaya gitu. Ibu ngomong miskin bahagia. Emang ibu pernah miskin? Pernah, lebih miskin dari kau saya dulu. Ya, mungkin saudara nggak pernah mengalami mau makan nggak tahu apa yang mau dimakan. Tidak pegang uang 1 sen pun. Saat itu saya cuma hidup di kos-kosan, cuci baju anak kos, nyapu, nyetrika, mau makan apa nggak ada. Kalau nggak ada makanan ya saya puasa. Saya pernah merasakan hidup di titik yang terendah di hidup saya. Tapi apakah saya tidak bahagia? Saya bahagia. Waktu saya menikah dengan suami saya, kami punya anak 3, ya waktu itu naik motor saudara, ya bonceng 5, pelayanan. Ini ada Bu Eva di sini nih, saksi hidup saya dulu di Solo. Ya saya dulu pelayanan di gerejanya dari ujung ke ujung naik motor, kadang harus gotong-gotong anak, titip mertua dulu. Kalau suami saya dapat berkat, saya ini baru pulang les ada duit 50.000, mau nggak ke mall? Ya zaman dulu tuh, ya berapa 20 tahun lalu kali. Kita ke mall sudah 50.000 itu cukup. Beli nasi goreng 2, beli minum 3 untuk berlima. Nasi goreng 1 bagi 2, yang 1 bagi 3 anak-anak. Apakah kami bahagia? Bahagia. Naik motor bonceng 5. Sampai kadang itu minumnya irit-irit ya dek, nanti nggak cukup loh. Jadi kadang nge-mall makan nasi goreng pulang gitu. Karena minumnya tidak cukup. Tapi apakah kami bahagia? Bahagia. Ya saya bersyukur anak-anak saya itu mengalami yang seperti itu saudara. Ya, bagaimana? Tapi juga akhirnya mereka juga bertumbuh, bukan kurang gizi. Anak-anak saya sekarang cantik-cantik luar biasa kayak maknya. Ya, itu Tuhan. Apakah kami bahagia? Bahagia. Bukan saya tidak bahagia loh, makanya ya suami saya tetap ini tidak ganti toh. Kan karena ada ibu-ibu nggak ada duit ganti suami nih, gak boleh. Ya satu, ada duit nggak ada duit dijalani berdua. Waktu nggak bisa bayar rumah, kami ajak anak-anak berdoa. Ayo deh kita berdoa. Ayo kenapa? Kita nggak bisa bayar rumah nih, nanti rumahnya kayaknya mau diambil bank. Lah terus kalau diambil bank gimana mam? Ya kita balik ke rumah kontrakan. Anak saya nomor 2 waktu itu masih kecil. Ya mam, rumah kontrakannya kan tua, bocor, ndak apa-apa deh. Kalau kiamat semua rumah hancur. Mau rumah mewah, rumah bagus, rumah bocor, rumah tua, hancur semua. Oh jadi sama aja ya mam? Sama. Ada penghiburan di hati. Ya, benar saudara, nggak ada satupun yang bisa kita banggakan. Ya, yuk kita hidup takut Tuhan, Dia akan menetap dalam kebahagiaan. Saya kalau nggak ada uang, saya masuk di kamar, saya nangis sama Tuhan, bahagia, bahagia. Daripada kau harapkan mertua, stres kau, apalagi nggak dikasih sama mertua, gondok, kau kepahitan. Lebih baik masuk di kamar, berlutut, duduk sama Tuhan, nangis. Itu yang saya lakukan. Saya nggak pernah minta uang sama keluarga saya, karena saya tahu saya sudah keluar dari rumah. Saya diusir karena menerima Yesus. Kalau saya minta uang, nanti mereka bilang, ikut Yesus, minta uang ke sini. Mana Yesusmu? Saya tidak mau mempermalukan nama Tuhan. Amin saudara. Dan Tuhan itu memperhitungkan imanmu. Jangan iri kalau hari ini saya diberkati. Tuhan tahu saya dari dulu tidak pernah mau pinjam atau minta kepada keluarga saya. Saya tidak mau mereka menyepelekan Tuhan Yesus yang sudah panggil saya. Kami berdua menderita sendiri. Nangis sendiri. Masuk kamar, tutup pintu, nangis sama Tuhan. Tapi setelah itu plong, bahagia. Dan Bapa yang di surga tuh melihat saudara. Nggak bisa engkau mengalami tuaian kalau imanmu tuh nggak siap. Makanya hari ini kalau engkau mau melihat tuaian besar, buka kapasitas imanmu menjadi besar. Jangan andalkan manusia, jangan andalkan mertua, jangan andalkan penggadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Padahal nambah, mana ada menyelesaikan masalah tanpa masalah.
Iya, soalnya Bu, Tuhan tidak terlihat, penggadaian terlihat. Depan rumah saya Bu, gede lagi spanduknya. Pakai mata iman berharap sama Tuhan. Kenapa mujizat tidak pernah terjadi? Karena kau selalu mengandalkan kekuatanmu. Dan Alkitab bilang terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan manusia. Siapapun dia, mau mertuamu kaya, mau mertuamu konglomerat, andalkan Tuhan. Amin. Dia akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya mewarisi bumi loh. Udahlah, cukup di generasi kita, saudara. Mungkin orang tua kita dulu nggak hidup takut Tuhan, tapi bilang Tuhan cukup. Dari generasiku ke bawah, aku akan membawa keluarga ini takut Tuhan, supaya anak cucuku mewarisi bumi. Amin, saudara. Oh, dikatakan yang berikutnya, apa yang kita dapatkan kalau kita hidup takut akan Tuhan? Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Jadi Tuhan itu juga senang curhat, tapi Dia cari teman curhat, orang-orang yang takut akan Dia. Saudara juga ndak usah berharap punya bestie di dunia ini. Ya, saudara itu mau coba curhat ke bestimu, kau pikir tuh bestie, ya? Lalu kau bilang, saya kan punya bestie, curhat. Hari-hari ini tuh banyak loh orang tuh tukang curhat. Temennya anak-anak saya tuh, gua stres nih, gua ke psikiater, katanya gua sudah stadium 4 nih. Iya, anak saya balas cari Tuhan. Kayaknya kalau ini Tuhan nggak bisa deh. Saya bilang sama anak saya, balas aja cari setan. Kalau udah nggak mau cari Tuhan, suruh cari setan aja, cari setan sana, supaya tambah hancur hidupmu. Iya, dia pindah curhat ke temannya dia yang satu. Gua stres nih, gua ke psikolog, katanya gua stadium 3. Temannya balas, gua stadium 5. Mau cari tempat curhat di mana? Walaupun orang yang saudara anggap saudara percaya, dia bisa jadi pengkhianat. Ya, yang ada saudara, saya mau curhat nih tentang suami gua kecewa banget loh. Gimana? Panjang apa cepet? Panjang nih, sambil ngopi yuk. Oke, kita ketemu di kopi ini ya. Baru mau berangkat nih, bestimu yang mau kau curhati udah chat bestinya juga. Si ini mau curhat sama gua tentang suaminya. Kenapa? Bentar, belum nyampe, masih mau di kopi. Ntar gua ceritain lu ya. Tapi cuma lu yang tahu ya. Cuma lu yang tahu. Kenapa saudara tidak boleh curhat ke orang? Karena tidak semua bestimu itu pendengar yang baik. Banyak penyebar yang baik. Belum dengar aja udah disebarin. Belum dengar nih baru mau ketemu, masih OTW. Oke cuy, gua tunggu ya ceritanya. Begitu selesai, dia ajak bestinya itu ngopi yuk, tak ceritain. Tapi cuma kamu loh yang tahu. Saudara ceritanya ubi sampai sana kolak. Karena ditambahi gula sama santan, pakai garam dikit, udah gurih itu, rih. Lalu kau kepahitan lagi kalau kau dengar dari orang lain. Makanya tempat curhat terbaik, sahabat terbaik itu tuh Tuhan. Maaf ibu-ibu, bahkan suami satu saat kan bisa mengecewakan kita toh. Istri bisa mengecewakan bapak-bapak kan? Iya nggak bapak-bapak? Bapak-bapak nggak ada yang berani jawab. Oh, satu bapak bilang iya karena istrinya nggak ada. Bapak-bapak lain nggak ada yang berani ngomong, soalnya istrinya di samping, kakinya udah diinjak. Ada satu bapak suaranya kencang, iya tak liatin nggak ada istrinya ya pak ya. Kenapa nggak ikut pak istrinya? Iya memang tidak selamanya. Bahkan pasangan kita itu bisa menjadi teman curhat, ya teman terbaik. Jangan terlalu menaruh harap pada manusia.
Ya karena suami juga satu saat kan ya, suami itu cuma dua, kalau nggak diambil pelakor ya dia panggil Tuhan. Ya jadi kita taruh yang pertama Tuhan dalam hidup ini. Ada masalah datang sama Tuhan, amin. Curhat sama Tuhan. Jangan jadikan tempat lain tempat curhat, apalagi bapak-bapak di kantor curhatnya sama teman kantor. Ibu-ibu, nah ini tadinya awalnya mau konseling bu, jadi konsleting kau. Lalu terjadi perselingkuhan. Jangan bapak ibu. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Kita senang gak dijadikan sahabat karibnya Tuhan? Saya ini tidak punya loh, saya ini banyak teman di sekeliling saya. Nih sahabat-sahabat saya ini datang dari Jakarta, tapi tidak ada satupun yang saya jadikan mereka itu tempat curhat. Tanya, tidak ada. Ya tempat curhat saya hanya sama Tuhan. Iya, jadikan Tuhan tempat terbaik kita untuk curhat. Nggak usah juga curhat sama pendeta. Apa-apa konseling, apa-apa dikit konseling. Masalahnya itu terus nggak selesai kau. Saya tuh ketemu orang, saya pelayanan di satu gereja. Lalu ada bapak-bapak kejar saya, Bu saya mau konseling boleh bu? Pak saya hari ini 5 kali khotbah loh Pak, kayaknya saya nggak sempet Pak konseling. Bapak konseling sama Bapak Gembala aja. Pak Gembalanya di situ, begitu masuk ke ruangan Pak Gembalanya bilang, nggak usah ditanggapi bu, semua pendeta yang datang ke sini dia minta konseling. Tapi sama Bapak sudah, aduh sama saya sudah bosan bu tiap hari konseling. Mbak bisa kasih bocoran saya tuh masalahnya apa? Dia tuh ditinggal istri sama anaknya pergi. Kenapa? Pelitnya minta ampun tuh Bapak. Jadi saya bilang, oh terima kasih Pak sudah dapat bocoran ini. Begitu selesai ibadah ketiga saya di ruang, dia datang lagi, Bu sudah boleh nggak? Boleh, masuk silakan duduk. Karena saya sudah dapat bocoran masalahnya. Bapak ada masalah apa? Saya ini ditinggal istri saya bu, mereka pergi sudah berapa tahun gini. Ya dijemput dong Pak. Nggak mau, terima telepon aja nggak mau. Gini. Bapak ada salah apa? Enggak. Bapak selingkuh? Enggak. Bapak kasih uang nggak ke istri? Ya itu dia sih bu. Ya saya tuh kan ya gini. Ya Pak, ya bukan apa-apa ya Pak. Bapak mau istrinya pulang hari ini juga? Iya gimana bu? WA minta nomor rekening. Ya, Bapak ndak usah banyak konseling ya. Itu semua pendeta juga udah bosan lihat Bapak. Jadi mending sekarang Bapak telepon istrimu, WA istrimu, mah minta nomor rekening yang bisa saya transfer. Transfer Pak 25 juta pulang istrimu Pak. Gitu ya Bu. Ya udah kalau gitu saya aja yang pulang Bu. Makanya masalahnya tidak pernah selesai. Biar kau konseling sama siapapun, kalau kau tidak mau melakukan firman, saya bilang Pak ingat satu hal, Alkitab bilang orang kikir tidak masuk surga loh Pak. Hati-hati loh Pak. Ya masih bagus istrimu cuma minggat. Untung kau tidak dibikinin kopi pakai sianida Pak. Ya, kalau dia cuma minggat bagus itu. Bertobat bapak-bapak, amin. Ada ibu-ibu konseling sama saya, suami saya bu, saya ke pasar diantar bu, diantar. Sampai orang satu pasar bilang, hi ibu itu suaminya romantis banget ya pagi ke pasar. Bukan karena dia baik bu, karena dia enggak mau kasih saya uang. Ibu tahu kembalian 5.000 dia ambil bu, langsung masuk ke kantongnya. Betapa saya sakit bu, bayangkan semua orang bilang suamiku romantis antar aku ke pasar, padahal karena dia pelit bu. Ih ada begitu ya bapak-bapak, jangan kau aniaya istrimu loh. Karena Alkitab bilang doa orang yang teraniaya itu didengar Tuhan. Nah, kalau dia sudah bosan berdoa supaya kau bertobat, ada ibu-ibu yang bilang saya doakan terus kok bu. Iya doakan suamimu bu. Iya saya doakan tiap hari. Doanya apa? Tuhan cabut nyawanya. Astagfirullah subhanallah. Menakutkan. Soalnya saya sudah bosan berkumpul buat dia nggak berubah-ubah. Pelitnya itu loh minta ampun. Bapak-bapak jangan pelit, amin. Tolong aminnya yang rela. Ya, jangan.
Ayo saudara, kita ini belajar ya, curhat sama Tuhan. Nggak usah curhat sama pendeta, datang cari Tuhan. Ketika Tuhan kasih tahu jalan-jalannya lewat firman-Nya, bertobat. Sebenarnya semua saudara itu sudah tahu kok masalahnya itu apa. Nggak perlu konseling kalau baca Alkitab. Nggak perlu cari-cari Bapak Gembala, Ibu Gembala mau konseling. Bosan ya saya, orang-orang itu konseling masalahnya itu tok. Dan dia tahu sebenarnya jalan keluarnya itu ada di Alkitab. Tapi pura-pura nggak tahu. Kebanyakan omong aja di jemaat ini. Ya, makanya Tuhan juga lama-lama lihat ini orang ini Kristen puluhan tahun nggak berubah-berubah hidupnya. Kita muter saja di situ. Tahun 2025, ayo kita mau bilang, Tuhan, kami ini mau jadi anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa saudara? Baca yang terakhir, jangan tepuk tangan dulu belum kelar. Saya tahu saudara tepuk tangan biar saya cepat selesaikan. Ibrani 12 ayat 25 sampai ayat 25 saja sampai ayat yang ke-29. Kita baca sama-sama, saya undang para imam musik maju ke depan. Ya, baca bersama 1, 2, 3. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka menolak Dia yang berfirman, menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Tuhan yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Saudara bisa bayangkan kalau Tuhan menggoncangkan bumi dan langit? Hei, kita ini gempa bumi 7 skala Richter aja saudara, 5 menit puyeng kita. Tsunami terjadi, semuanya hancur. Apalagi kalau Tuhan akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, tapi langit juga. Apa yang terjadi di LA, di California hari-hari ini, kita melihat. Ya, 2 hari sebelum terjadi kebakaran, mereka menghujat Tuhan, berkata nggak ada yang pilih Tuhan. Sambil tertawa semuanya artis-artis itu, siapa yang pilih Tuhan? Tertawa terbahak-bahak. Jangan kau lupa, ya, engkau harus menghormati Tuhan yang pegang kendali bahkan atas hidup kita. Ya, nafas hidup diputus habis kita saudara. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menuju kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, supaya tinggal tetap satu yang tidak digoncangkan. Saudara, apa yang dapat digoncangkan di hidup kita? Kekayaanmu bisa digoncangkan. Kesehatanmu hari ini bisa digoncangkan. Uangmu bisa digoncangkan. Apa yang gak bisa digoncangkan di hidup ini? Karirmu, jabatanmu, sekolahmu. Tuhan bisa goncangkan semuanya dalam waktu berapa detik Dia bisa goncangkan. Ya, supaya kita masuk dalam satu keadaan yang tidak tergoncangkan. Makanya jangan sombong karena semua dapat tergoncang. Hari ini kebakaran di LA dan California sudah menyebabkan kerugian 800 triliun. Artis-artis kehilangan rumah triliunan saudara. Ya, itu coba yang sudah dibangun dengan begitu bangga luar biasa dalam waktu sekejap. Itu angin ketika ada api bertiup, saya baca 160 km per jam anginnya, seperti ada yang tiup itu sampai api nggak bisa berhenti. Apa kekuatan kita manusia? Apa yang bisa kita andalkan di dunia ini waktu penghukuman Tuhan datang saudara? Dan ayat ini berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah apa? Mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah apa? Api yang menghanguskan. Mari beribadah kepada Tuhan dengan hormat dan takut akan Tuhan. Hidup dalam kekudusan. Hormati Tuhan. Bangkit berdiri bersama. Ku kagum